Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih membahas tentang pembahasan Kitabul Janaiz yang kita bacakan dari kitab Al-Wajiz. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa mayoritas para ulama hanya berpegang kepada satu bentuk jumlah takbir dalam sholat jenazah, yaitu sholat jenazah hanya terdiri dari 4 kali takbir. Itulah mayoritas para ulama. Dan mereka menganggap bahwa riwayat-riwayat yang ada yang menunjukkan lebih dari 4 kali takbir itu dianggap riwayat yang bertolak belakang dengan riwayat yang sahih. Mereka mengatakan disebut istilah hadisnya adalah hadis apa kemarin? Syadz, yaitu nyeleneh karena menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih. Ini mayoritas. Namun pendapat yang paling kuat adalah ketika riwayat-riwayat yang menunjukkan lebih dari 4 takbir itu adalah riwayat yang sahih, sebagaimana dalam disiplin ilmu hadis, maka kita terima bahwasanya itu adalah riwayat yang sahih. Dan kita katakan Rasulullah dan para sahabatnya pernah bertakbir dalam sholat jenazah lebih daripada 4 kali takbir. Kita mengatakan juga termasuk salah satu sunnah Rasulullah kadang-kadang bertakbir dalam sholat jenazah lebih daripada 4 kali takbir. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sampai 9 kali takbir. Maka kita katakan bahwasanya kita terima riwayat tersebut. Namun ketika pelaksanaannya kita harus memperhatikan 2 perkara. Yang pertama yaitu kita hanya melakukan kadang-kadang saja, karena riwayat yang paling banyak yang disepakati oleh para ulama kesahihannya adalah yang berjumlah 4 kali takbir. Hanya ada beberapa riwayat-riwayat yang dipersisihkan oleh para ulama, sebagian menyatakan sahih, itu ada yang lebih dari 4 kali takbir. Maka kita katakan kalau kita menganggap riwayat takbir lebih dari 4 kali itu sahih, maka boleh kita lakukan hanya kadang-kadang saja. Yang kedua yang harus kita perhatikan, maka jangan sampai ketika kita melakukan takbir salat jenazah lebih dari 4 kali takbir kemudian timbul fitnah. Ini harus diperhatikan. Kenapa demikian? Karena maksimal bertakbir lebih dari 4 kali takbir itu adalah melaksanakan sunnah. Sedangkan terjadinya fitnah ini sesuatu yang harus dihindari. Dalam sebuah kaidah, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat kerusakan
Dan fitnah itu lebih diutamakan daripada kita mendatangkan kemaslahatan seperti melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi paling maksimal takbir lebih dari 4 kali takbir dalam sejenazah itu paling maksimal para ulama mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Kalau yang 4 kali takbir itu adalah wajib, tidak bisa tidak. Maka dari ini kita bisa katakan ketika kita hendak melakukan perkara sunnah, maka jangan sampai timbul fitnah. Dan sudah kita sampaikan beberapa hal, Rasulullah kadang-kadang menahan diri dari melakukan sesuatu syariat, ya, selama itu bukan perkara wajib, hanya karena apa? Karena menolak adanya fitnah. Dahulu kita sebutkan bahwasanya Rasulullah tidak membongkar Ka'bah, tidak membangun Ka'bah di atas fondasinya Nabi Ibrahim. Padahal Ka'bah yang dibangun itu adalah di atas fondasinya kaum kafir Quraisy. Tapi karena apabila dibongkar Ka'bah itu dan dibangun di atas fondasinya Nabi Ibrahim, maka ini akan membuat kaum muslimin kacau balau. Mereka akan murtad, mereka akan mengatakan pusatnya kiblat kaum muslimin dibongkar, dijadikan permainan dan semisalnya, akan terjadi fitnah. Maka Rasulullah biarkan. Yang penting ketika orang tawaf itu tidak boleh memotong sampai kemudian sebagian Ka'bah tidak diikuti. Makanya ada lengkungan itu supaya orang tawafnya menyeluruh di luarnya Ka'bah. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Disyariatkan ketika sholat jenazah untuk mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama. Maksudnya penulis di sini adalah mengangkat tangan pada takbir yang pertama saja. Boleh nggak usah dihadapkan sini, nggak apa? Nggak di sana, yang lain aja. Ya, geser aja. Afwan. Jadi maksud daripada bab ini bahwasannya disyariatkan orang yang salat jenazah itu mengangkat tangan dalam takbir yang pertama saja. Artinya Allahu Akbar. Ini pertama mengangkat tangan. Lalu yang kedua Allahu Akbar tidak mengangkat tangan. Yang ketiga Allahu Akbar tidak mengangkat tangan. Yang keempat Allahu Akbar tidak mengangkat tangan. Lalu salam. Ini maksud daripada bab yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wajiz. Ya. Namun apakah seperti ini kesepakatan para ulama? Jawabnya tidak. Ya. Bahkan ini adalah pendapat minoritas, sedikit sekali para ulama yang berpendapat demikian. Makanya kita ingatkan ketika kita mengkaji sebuah kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas, itu harus diiringi dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab mukhtasar yang ringkas itu kadang-kadang hanya disampaikan pendapat yang kuat tetapi menurut penulis. Bahkan kadang-kadang pendapat yang kuat menurut penulis itu adalah pendapat minoritas, seperti ini. Nah, seperti ini kadang-kadang ketika disampaikan kepada masyarakat yang kebetulan masyarakat itu berpendapat seperti mayoritas para ulama berpendapat, ini biasanya terjadi konflik. Ya, makanya harus disampaikan perbedaan pendapat seperti demikian, terutama apabila kita ini pas berpegang teguh dengan pendapat minoritas. Kita sebutkan contoh yang lain. Pada saat yang lalu disebutkan dalam kitab mukhtasar yang ringkas ini, Al-Wajiz, itu tentang hukum sutrah adalah wajib. Sepertinya tidak ada pendapat yang lain, ya kan? Tetapi ternyata itu adalah pendapat sedikit para ulama. Mayoritas para ulama itu menganggap sutrah, pembatas ketika salat yang diletakkan di depan itu adalah sunnah muakkadah, itu mayoritas. Ya, namun tidak disampaikan semuanya di sini karena memang
bukunya atau kitabnya adalah kitab mukhtasar. Jadi tidak boleh disalahkan kitab ini. Beliau karena memang menulis kitab yang ringkas, maka tidak mungkin menyampaikan semua hal. Maka itulah salah satu kelemahan kitab yang ringkas. Ya. Semua kitab ringkas mesti ada cacatnya seperti itu. Nah, kalau kitab yang banyak, yang luas, yang tebal, itu punya kelebihan lengkap, disebutkan khilaf, perbedaan pendapat. Cuman kitab yang lebar, yang tebal, yang luas, itu pun juga ada kekurangannya. Apa kira kekurangannya? Kadang-kadang apa? Kadang-kadang orang yang pemula belajar itu tambah bingung. Ya. Jadi semua dipaparkan. Ini pendapat A, dalilnya begini, 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 begini. Pendapat yang kedua B, dalilnya begini, begini, begini. Dibaca, pemula tambah bingung. Nah, jalan keluarnya adalah kita boleh membaca kitab yang ringkas, namun harus ditambahi dengan referensi yang lainnya. Oleh karena itu kami menyampaikan kitab Al-Wajiz ini tidak hanya berpegang kepada Al-Wajiz saja. Kami juga tambahkan dari Taisirul Alam, kemudian dari Tawdihul Ahkam, kemudian juga dari Adabul Masyi ila Shalah, kemudian dari Subulus Salam, dan beberapa kitab-kitab fikih yang lainnya, supaya kita bisa menyampaikan yaitu secara adil dan juga kita bisa menguatkan mana pendapat yang lebih kuat. Dan urusan khilafiyah seperti ini maka kita tidak bisa memaksakan. Karena urusan khilafiyah dalam urusan fikih agama itu para ulama betul-betul toleransi, berlapang dada. Selama orang yang berseberangan itu memiliki dalil, maka dia boleh berpegang dengan pendapat tersebut meskipun berbeda dengan kita, dan dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah dengan pendapat tersebut. Ikhwan fillah azakumullah. Dalil yang disampaikan oleh penulis kitab ini an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awwali takbiratin thumma la ya'udu. Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau sholat jenazah itu beliau mengangkat kedua tangannya pada awal takbirnya saja, lalu dia tidak kembali lagi, maksudnya tidak mengulang lagi mengangkat tangan. Kalau takbirnya ucapan Allahu Akbar 4 kali itu adalah wajib, bahkan sebagian mengatakan rukun. Tapi mengangkat tangannya, maka menurut hadis Ibnu Abbas ini Rasulullah hanya mengangkat tangan disertai dengan takbirnya 4 kali ucapannya, tapi mengangkat tangannya hanya sekali saja yang di awal saja. Prakteknya seperti yang tadi kita katakan, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar tidak mengangkat, Allahu Akbar tidak mengangkat, Allahu Akbar tidak mengangkat lagi. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini catatan yang penting ya, dan perlu kita atau boleh kita catat, bahkan sangat penting kita catat. Perkataan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan wa aktsaru ahlil ilmi minas sahabati wa ghairihim an yarfa'ar rajulu yadayhi fi kulli takbiratin. Kata Imam Tirmidzi, kebanyakan para ulama baik dari kalangan para sahabat dan selain para sahabat. Ulamanya para sahabat siapa? Ya? Yang biasa meriwayatkan hadis, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, siapa lagi? Jabir bin Abdullah, terus Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab, nah, dan lain sebagainya. Yang penting yang dikenal dalam hal meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Kebanyakan kaum sahabat Nabi dan selain sahabat Nabi, kebanyakan pula siapa selain para sahabat Nabi? Di bawahnya para tabi'in, dan berikutnya tabi'it tabi'in, dan berikutnya lagi tabi'it tabi'it tabi'in, dan berikutnya sampai sekarang. Ya.
Karena di sini bukan bahasanya adalah para qurun al-mufaddalah, bukan pembahasannya adalah generasi terbaik. Tapi di sini pembahasannya adalah seluruh para ulama dari para sahabat Nabi dan seterusnya sampai sekarang. Kebanyakan mereka, yang namanya kebanyakan itu adalah mayoritas. Mereka mengatakan bahwa orang yang sholat jenazah itu mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir. Ya, setiap kali bertakbir. Berarti bagaimana? Allahu Akbar, angkat tangannya. Allahu Akbar lagi, angkat tangannya lagi. Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan terus. Ini kebanyakan para sahabat Nabi dan kebanyakan para ulama setelah para sahabat Nabi. Bahkan beliau mengatakan, ini Imam Tirmidzi masih mengatakan, wa huwa qaul Ibnul Mubarak, itu adalah perkataan Ibnul Mubarak. Ya, Abdullah Ibnul Mubarak. Demikian pula perkataan wa Ahmadu, perkataan juga Imam Ahmad, wa Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i, wa Ishaqa, dan juga perkataan Imam Ishaq, wa Abu Hanifah, juga perkataan Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Imam Hanafi. Ya. Taib. Lalu apa mereka berdalil atau dalilnya apa mereka ini? Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, wa qad sahha 'an Ibni Umar 'indal Baihaqi annahu rafa'a yadayhi 'ala kulli takbiratin min takbiratil janazah. Dan ada hadis yang sahih, ya, yang tidak bisa terbantahkan, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir dari takbir-takbir salat jenazah. Hadisnya ini sahih riwayat Baihaqi. Jadi ada riwayat yang pasti sahih bahwa Ibnu Umar mengangkat tangan setiap kali apa? Bertakbir. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada keterangan para ulama mengatakan, siapa yang tidak mengenal Ibnu Umar, maka Ibnu Umar itu kalau kita katakan mengada-ngada, membuat-buat perkara baru dalam agama, terlalu jauh suudzonnya kepada beliau. Bahkan yang dikenal oleh para ulama bahwa Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat betul-betul ingin menjaga kesamaan semua ibadah dengan Nabi. Ya. Jadi min akhrasin nasi ala tiba'in Nabi, termasuk salah satu manusia yang paling semangat mengikuti Nabi persis dalam ibadah. Bahkan selain ibadah pun beliau berusaha mengikuti. Pernah terjadi ketika haji wada, itu Rasulullah SAW mengadakan perjalanan haji dengan ratusan ribu para sahabat Nabi. Tapi yang dekat dengan Nabi itu hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Jabir dan Abdullah ibnu Umar. Nah, ketika perjalanan dari Arafah menuju mana kalau sudah Arafah? Musdalifah. Maka Rasulullah pernah singgah di suatu tempat untuk buang air kecil. Lalu Rasulullah wudhu sekali-sekali, wudhu asal sah, karena wudhu yang sempurna 3 kali. Tapi Rasulullah wudhu sekali-sekali, mencuci wajahnya sekali, mencuci tangannya sekali, apalagi kepalanya sekali, kemudian mencuci kaki pun sekali. Maka Ibnu Umar menyaksikan Rasulullah demikian. Ibnu Umar berhenti, dia lakukan buang air kecil juga, kemudian dia wudhu seperti wudhunya Rasulullah SAW. Dia tidak ingin ketinggalan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dari ini para ulama mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa Ibnu Umar tidak akan melakukan perkara baru atau mengada-ngada perkara baru dalam agama, maka silahkan, ini merupakan dalil yang pasti bisa dilakukan, yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir salat jenazah. Makanya kita katakan mayoritas para ulama dari dahulu sampai sekarang itu mengambil pendapat mayoritas para ulama juga, atau mengambil pendapatnya Ibnu Umar dan perbuatannya Ibnu Umar, yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir.
Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang tidak mengangkat tangannya kecuali yang pertama saja? Atau mungkin bagaimana mungkin kita ini berpendapat mengangkat tangan cuma sekali saja? Tidak ada masalah. Ini adalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Saya misalnya berpegang kepada pendapat dalam kitab ini, pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka saya punya dalil hadis Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah mengangkat tangan hanya pertama saja, selesai. Ya. Lalu dia yang berpendapat bahwasanya mengangkat tangan setiap kali takbir, maka dia berpendapat demikian, dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar dan pendapat mayoritas para sahabat, tidak ada masalah. Kita berdampingan dengan orang sebelah kita, kita mengangkat tangan setiap kali takbir. Teman kita yang di sebelah mengangkat tangan cuma sekali saja, tidak ada masalah. Karena dua-duanya memiliki dalil. Dan tidak perlu kemudian setelah sholat jenazah nanti kemudian debat. Tidak perlu. Ya. Kalau diskusi iya, tapi momennya bukan setelah sholat jenazah. Setelah sholat jenazah momennya adalah ngantar jenazah. Nanti suatu ketika direncanakan diskusi ilmiah, masing-masing mendatangkan dalil, boleh. Ya, tapi perdebatan apalagi di suatu acara yang sifatnya itu orang mengatakan ini adalah acara yang penting, orang perhatian tertuju kepada sholat jenazah, kemudian ada perdebatan, ini tidak layak. Ini sama dengan ketika kita ini terlalu bersemangat, kadang-kadang kita ingkari perbuatan yang tidak sesuai dengan dalil di saat-saat yang kurang tepat. Ya. Ada kejadian di tempat kita dahulu ketika ada salah satu jamaah yang meninggal dunia, kemudian proses penguburan bercampur antara jamaah pengajian dengan orang-orang sekitar yang belum mengerti sunnah Rasul. Tiba-tiba ketika ada beberapa orang yang turun ke dalam liang kubur, itu ada salah satu di antara yang mengerti sunnah Rasul tapi terlalu bersemangat dengan mereka keluarga mayat yang belum mengerti sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian sudah ditaruh di liang kubur, dihadapkan ke kiblat. Kemudian sebelum ditutup papan, kemudian langsung salah satu keluarga mayat ini langsung adzan. Allahu Akbar adzan. Langsung si saudara kita yang mengaji ini menegur langsung, tidak ada adzan, bid'ah. Ya, dan semisalnya. Kemudian terjadi kegaduhan, ribut. Akhirnya si anak ini disuruh naik, kemudian diusir saat itu juga. Nah, terjadi fitnah. Kenapa sih? Kenapa dia tegur sekarang? Dia tidak punya kuasa apa-apa. Dia hanya sekedar warga, dia hanya sekedar orang yang membantu. Kalaulah mereka melakukan demikian, tunggu sebentar, biar selesaikan. Nanti setelah itu kita sampaikan, kita nasihati dan semisalnya. Bukan itu waktunya sehingga gaduh, ribut. Akhirnya mereka membenci kelompok pengajian kita dan semisalnya. Ini adalah termasuk hal yang perlu dipikirkan kembali ketika kita mengingkari kemungkaran. Jadi kemungkaran apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh dilaksanakan ingkar mungkar itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat dalam masalah apa tadi? Mengangkat tangan, apakah hanya sekali pertama saja ataukah setiap kali takbir? Mayoritas para ulama apa tadi? Mengangkat tangan setiap kali takbir. Sedangkan sedikit para ulama, diantaranya yang sekarang ini Syekh Al-Albani rahimahullah, diikuti oleh penulis kitab ini, yaitu mengangkat tangan hanya sekali yang pertama saja. Lalu mana yang lebih kuat? Nah, gimana kalau ditanya gini? Mana yang lebih kuat? Ya, yang mengatakan pendapat jumhur, dia akan mengatakan ini yang lebih kuat. Yang mengambil pendapat yang di kitab ini, dia akan mengatakan ini yang lebih kuat. Tapi kita katakan ini adalah masalah khilafiyah. Para ulama tidak sepakat dalam masalah ini dan toleran dalam masalah ini, maka silakan yang berpendapat A berpendapat demikian dan melaksanakannya, dan dia bertanggung jawab. Yang lainnya juga demikian. Kita lanjutkan. Setelah bertakbir pertama kali, summa yadha'u yadahul yumna ala dhahri kafil yusra war rusghi was sa'idi summa yashuddu bainahuma ala sadrihi.
kemudian meletakkan tangan kanannya di atas di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Jadi begini bisa, ya, begini bisa. Dan juga ar-rusghi. Nah, sini juga. Kemudian terakhir as-sa'id sini. Jadi tidak sampai siku, tidak memegang siku begini. Ini orang katuen kalau gini, ya kan? Tapi maksimal begini, ya. Begini boleh, atau begini juga boleh, ya. Begini boleh. Ada sebagian teman kita begini, betul nggak ini? Allahu Akbar, ini betul nggak kira-kira? Kalau seandainya dia mengambil hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, mestinya begini. Nah, begini mestinya loh ya. Kalau memahami hadis itu. Karena apa? Karena dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dada mana? Ini berarti di atasnya gini, di atasnya gini. Nah, begini. Karena ke bawahnya ini tangan kanan, di bawahnya tangan kiri, di bawahnya dada. Padahal di situ artinya adalah yang benar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Dada itu mana ya? Sudah mulai pertama kali tulang di atas perut ini sudah dada. Ya. Jadi mulai tulang pertama kali di perut ini sudah dada. Sudah demikian. Tidak ada masalah. Ya tidak harus demikian, ya, atau demikian. Ada lagi yang begini. Loh, gimana ini? Ini apa lagi ini? Ya, ada loh seperti ini. Begini. Ya, tidak tahu apa dalilnya gini nih. Hah? Salat di Bromo. Tidak ada ya, yang begini nggak ada, yang begini juga nggak ada. Ya, jadi itu salah paham saja. Jadi maksudnya di atas dada itu adalah di dada. Ya, karena dada itu mana sih ini? Atasnya dada itu mana ya? Depannya gitu loh. Buktinya kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini, ya kan? Bawahnya ya ke sini, bawahnya lagi ya ke sini gitu loh. Ya, kalau di atas ke atas sana ya begini, mestinya begini. Nah, begini. Tapi tidak benar ini. Di atasnya dada di sini, kemudian di atasnya tangan kiri begini atau begini. Ya. Baik. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, kemudian menariknya antara keduanya ke atas dadanya, yaitu pada dadanya. Ya. An Sahl bin Sa'ad qala kana nabiyyu sakana nasu yu'maruna an yadhu ar-rajulu liyadal yumna ala dhira'il yusra fis salat. Dari Sahl bin Sa'ad beliau mengatakan, manusia diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada saat sholat. Ini dalilnya. Dalam riwayat yang lain, wa yadhu'uhu ala as-sadri, diletakkan di atas dada, yaitu pada dada. Tsumma yaqra'u aqibat takbiratil ula Fatihatal kitabi wa surah. Ini satu riwayat, ikhwan. Kemudian membaca setelah takbir yang pertama itu surat Al-Fatihah ditambah surat, maksudnya surat pendek kalau mau. Ya. Beliau mengatakan, An Talhah bin Abdullah bin Auf qala shallaitu khalfa ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazah faqara'a bi Fatihatil kitabi wa surah wa jahara hatta asma'na falamma faragha akhadtu bi yadihi fasaltuhu faqala inna ma jahartu li ta'lamu anna sunnatun wa haqq. Dari Talhah bin Abdullah ibnu Auf, beliau berkata, aku sholat jenazah di belakang imam yaitu Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sepeninggal Rasulullah menjadi panutan sampai dia adalah bagian yang mengimami sholat jenazah. Lalu Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah ditambah satu surat, maksudnya surat pendek, nggak mungkin surat panjang karena sholat jenazah itu yang dianjurkan adalah ringkas, segera, makanya nggak ada sujud dan ruku. Tidak benar kalau misalnya dia mengambil pendapat boleh membaca surat dalam sholat jenazah lalu membaca surat Al-Baqarah. Tidak benar. Kapan selesainya? Orang sudah ingin segera menguburkan, dan Rasulullah memberitahukan kepada kita, asri'u bil janazati, segerakan urusan jenazah. Kemudian Ibnu Abbas menjaharkan bacaan itu sampai membuat kami itu mendengar bacaannya. Ya, ini hal yang kurang biasa
biasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau sholat jenazah atau memimpin sholat jenazah itu sirriyah. Apa sirriyah itu? Liri, tidak kedengaran. Tapi di sini Ibnu Abbas sengaja diperdengarkan. Tatkala selesai, maka Tolhah pun memegang tangannya, lalu bertanya, kenapa engkau lakukan demikian? Ibnu Abbas mengatakan, aku sengaja menjaharkan bacaan ini supaya kalian tahu bahwa ini termasuk bagian dari sunnah. Apa artinya di sini? Yang biasa engkau lakukan benar, yaitu apa? Bacaan dalam takbir yang pertama itu hanya Al-Fatihah saja dilakukan dengan lirih, benar. Tapi saya lakukan demikian, saya jaharkan Al-Fatihah dan sebuah surat dalam takbir yang pertama sholat jenazah itu supaya kalian tahu termasuk salah satu sunnah yang kadang-kadang dilakukan oleh Nabi itu adalah setelah Al-Fatihah ditambah satu surat yang pendek. Gitu maksudnya. Ya. Kemudian wa yaqra'u sirran li hadithi Abi Umamah bin Sahal, lalu membaca dengan bacaan yang lirih didasari oleh hadis Abu Umamah ibnu Sahal. Beliau mengatakan as-sunnatu fis salati 'alal janazati an yaqra'a fit takbiratil ula bi ummil kitabi mukhafatatan atau makhafatatan. Sunnah di dalam salat jenazah, kata sahabat Nabi Abu Umamah ibnu Sahal, yaitu hendaknya seorang itu membaca Al-Fatihah saja di dalam takbir yang pertama secara sirri, yaitu lirih. Ya. Beliau mengatakan demikian. Mukhafatatah atau makhafatatah. Mukhafatatan itu artinya liri, sirriyah. Tsumma yukabbiru tsalatan wa taslimu 'indal akhirah. Kemudian ditambahi takbir 3 kali lalu salam. Ini global. Jadi intinya adalah takbir yang pertama bacaannya Al-Fatihah saja dan boleh kadang-kadang ditambahi dengan surat. Ya. Jadi jenazah itu harus disegerakan urusannya. Karena jenazah itu bisa berbicara. Jenazah itu berbicara. Dalam hadis disebutkan, asri'u bil janazati fa in taku khairan fataqulu, yakni qaddimuni qaddimuni. Jadi segerakan urusan jenazah. Karena kalau jenazah itu ternyata orang baik, maka jenazah itu mengatakan segerakan aku untuk mendapatkan nikmat kubur. Ya. Tapi kalau jenazahnya buruk, dia akan mengatakan, kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Dalam hadis yang sahih demikian. Tetapi pembicaraan seperti ini termasuk alamnya alam gaib, tidak kita ketahui. Ya. Jadi kalau ada mayat kemudian tiba-tiba berbicara betulan dan kita bisa mendengar, melihat, berarti belum jadi mayat itu. Masih hidup gitu loh. Karena pembicaraan di sini adalah alamnya alam gaib setelah mati. Dan tidak ada yang bisa mendengarkannya kecuali hewan, kata Rasulullah SAW. Karena Allah SWT itu kadang-kadang memberikan kelebihan hewan tidak diberikan kepada manusia. Hewan itu mendengar adab kubur, manusia tidak. Loh, kenapa demikian? Ada hikmahnya. Karena kalau manusia mendengar adab kubur, maka manusia tidak bisa hidup nyaman. Dia tidak akan bisa bersenang-senang, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidur, karena mendengar cerita orang yang diadab di dalam kuburnya. Kita lanjutkan. Tsumma yukabbiru takbiratat tsaniyah. Setelah takbir yang pertama dan membaca surat Al-Fatihah saja, ya, atau boleh ditambahi dengan surat pendek sekali-sekali, maka dia bertakbir takbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan setelah takbir kedua adalah bersolawat atas Nabi. Li hadithi Abi Umamah al-madhkur annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi anna sunnata fis salati 'alal janazati an yukabbiral imam thumma yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi wa yukhlisud du'a al janazati fit takbiratil thalath
la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Didasari oleh hadis Abu Umamah yang telah disebutkan tadi, secara lengkap beliau mengabarkan seseorang dari kalangan sahabat Nabi mengatakan di antara petunjuk Nabi dalam sholat jenazah itu adalah seorang imam bertakbir. Setelah bertakbir pertama membaca Fatihah, ya. Jadi membaca Fatihah dalam keadaan sirri, yaitu tidak dijaharkan. Kemudian dia bertakbir yang kedua sholawat atas Nabi, membaca sholawat atas Nabi. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, yaitu memurnikan doa untuk sang jenazah. Pada takbir-takbir yang tiga tadi, dia tidak membaca selain hal tersebut, kemudian salam. Maksudnya kemudian takbir yang keempat lalu salam, tidak ada bacaan yang lain. Jadi kita bisa menangkap di sini takbir yang pertama Al-Fatihah. Kemudian boleh juga ditambahi kadang-kadang yaitu surat yang lain, tetapi yang pendek. Takbir yang kedua salawat atas Nabi. Bagaimana salawat atas Nabi? Yang lengkap ya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang lengkap. Tetapi para ulama mengatakan mutlaknya salawat atas Nabi itu adalah yang penting ada kalimat salat atau as-salawat atas Nabi. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, sah. Ya. Atau lebih dikit Allahu Akbar yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, boleh. Atau Allahu Akbar yang kedua apa misalnya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammad juga boleh. Ya. Atau Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, boleh. Ya, karena Rasul tidak mengharuskan bacaan salawat-salawat tertentu. Yang penting salawat-salawat yaitu yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW itu sah. Atau paling minimal lafadz salawat. Salawat atas Nabi itu adalah doa kebaikan untuk Nabi. Dan pahalanya adalah kalau kita bersalawat atas Nabi sekali, maka Allah membalas salawat kita 10 kali lipat. Tapi beda ya, kalau kita bersalawat atas Nabi itu mendoakan kebaikan, Allah membalas, Allah bersalawat untuk kita, bukan Allah mendoakan kita. Beda. Kalau kita bersalawat untuk Nabi, mendoakan Nabi, benar. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi kita, benar. Lah Allah membalas salawat kita bagaimana? Allah bersalawat kepada kita. Allah bukan berdoa untuk kita. Kalau Allah berdoa kepada siapa Allah? Kan gitu. Iya kan? Memangnya ada Allah lagi di sana? Enggak ada. Tapi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji kita 10 kali lipatnya. Nah, kalau Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya, maka berarti Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi sekali mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad dengan hati ikhlas, maka Allah memuji kita 10 kali di hadapan para malaikatnya. Makanya Rasulullah mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil itu adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya lalu dia diam tidak mau bersolawat atas Nabi. Itu bakhil. Jadi bakhil tidak hanya orang yang tidak mau sedekah saja. Orang yang bakhil mulutnya terkunci tidak mau bersolawat itu pun juga bakhil. Makanya kalau ada orang mengatakan oh itu pengajian itu tidak mau salawat, anti salawat, keliru memahaminya. Kita bersalawat, bahkan kita termasuk yang selalu mendengungkan salawat atas Nabi, ya. Tetapi cara salawatnya itu tidak dibuat-buat. Salawatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Salawatnya tidak pakai musik, salawatnya tidak dibuat-buat dan semisalnya. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Tsumma ya'ti bi baqiyatit takbirat wa yukhlisud du'a fiha lil mayyiti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Kemudian sisa takbirnya yaitu yang ketiga
memurnikan doa untuk mayat. Karena sabda Rasulullah SAW, apabila engkau sholat jenazah, maka murnikan doa buat sang jenazah. Artinya apa? Jangan mikir yang lain-lain sekarang ini kalau sholat jenazah. Jangan mikir, ya Allah saya minta kendaraan. Jangan sudah. Ya Allah saya belum kawin, saya minta jodoh. Jangan. Itu kesempatan yang lain. Kalau untuk sholat jenazah ini khusus memberi syafaat jenazah. Jadi yang dipikir adalah bagaimana supaya Allah memberikan ampunan kepada sang jenazah, mengangkat derajat sang jenazah. Wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah. Dan dia berdoa dengan doa yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam doa-doa. Artinya doa-doa tentang salat jenazah itu ada beberapa yang sah. Kita boleh mengucapkan mana yang sah. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita tidak siap, ya ini kebanyakan kita kadang-kadang. Tiba-tiba ada jenazah, lalu kemudian kita ikut sholat jenazah. Nggak apal doanya gimana ini? Nggak usah sholat, jangan. Tetap sholat. Lalu bagaimana doanya? Doanya paling minimal yaitu minta ampunan atau maghfirah kepada Allah buat sang mayat. Masa nggak bisa? Apa kira-kira? Allahumma maghfir lahu, selesai. Terus gimana panjang? Ya sudah diam aja, diulang-ulang juga boleh. Karena apa? Karena intinya mendoakan mayat murni untuk mayat. Kalau nggak hafal semuanya gitu loh. Tapi penting ya kita menghafal. Kadang-kadang kita ini tidak tahu takdir ya. Orang yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Kadang-kadang antum tahu-tahu ditunjuk sebagai imam sholat jenazah, ya kan? Masa hanya Allah Akbar, Allah maghfir lahu, Allahu Akbar. Nah, gimana gitu loh? Nggak memberi kesempatan yang lain. Maka paling tidak kita berusaha menghafal doa sholat mayat. Kalau sholawatnya sudah hafal, Fatihahnya sudah hafal, berarti ada tugas kita menghafalkan doa sholat mayat. Ya. Di antaranya adalah wa minha ma jaa an Auf bin Malik qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Apa yang datang dari Auf ibnu Malik, beliau mengatakan Rasulullah salat jenazah, maka aku hafal doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ini sekarang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Di situ titik. Diterjemahkan apa enggak ini? Terjemahkan enggak? Hah? Taib. Motivasi untuk menghafal ya. Ternyata isinya luar biasa. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkan dia, dan maafkan kesalahannya. Muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, cucilah dosanya dengan air, salju, dan butiran es. Coba. Padahal kalau untuk mencuci itu mestinya panas. Coba di laundry itu pakai air panas kan? Kalau nyuci kotoran kan, nyuci baju yang kotor pakai air panas karena cepat bersih. Tapi di sini minta dicuci dengan benda-benda yang dingin, salju, es, dan butiran es. Ya. Kenapa demikian? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wadzalika li'athari hararatiz dzunub. Ya. Jadi karena pengaruh panasnya dosa itu hilangnya dengan lawannya. Apa itu? Es, butiran es, salju. Ini yang bisa melawan kotoran dosa. Jadi sesuatu itu diobati dengan lawannya. Ya. Sesuatu itu bisa hilang diobati dengan lawannya. Baik. Kelanjutannya, wanakkihi, dan sucikan dia dari dosa-dosanya sebagaimana baju putih yang disucikan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan berilah ganti bagi dia
kampung halaman yang lebih baik dari kampung halamannya, atau rumah yang lebih baik dari rumahnya. Artinya apa? Dia mati meninggalkan rumah di dunia, maka kita mintakan rumah di akhirat kelak lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan berilah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang sekarang ditinggalkan. Artinya apa? Sebelum di akhirat, di dalam alam kubur, berilah teman-teman hidup, keluarga atau siapapun yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan sekarang. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan berilah pasangan yang lebih baik dari pasangannya sekarang ini. Artinya apa? Ya Allah, dia sekarang mati meninggalkan istrinya, meninggalkan pasangan hidupnya, maka di alam kubur kasih ganti pasangan yang lebih baik. Ya. Kemudian wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga, lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Jadi intinya semuanya adalah minta kepada Allah ampunan buat sang mayat dan dimasukkan ke dalam surga serta diselamatkan dari neraka. Makanya itulah ikhlasul doa lil mayit, memurnikan doa untuk sang mayat. Jadi tidak ada di sini warzukni, wahdini, wa'afini, nggak ada. Ya, Allahumma ya Razzaq urzukni, nggak ada. Ya, atau Allahumma ihdinas siratal mustaqim, nggak ada. Karena semuanya intinya adalah untuk sang mayat. Qala, kemudian sahabat ini mengatakan, fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Ketika Rasulullah membaca doa ini dengan suara yang saya dengar untuk mengajari, ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah dalam sholat, ya, meskipun dia menjadi imam, kadang-kadang doanya itu dijaharkan untuk mengajari saja. Setelah tahu, dilirikkan kembali. Sama dengan masalah zikir setelah sholat, Rasulullah menjaharkan ketika mengajari, setelah tahu kembali lagi lirih. Nah, sampai ketika Rasulullah mengajarkan doa sambil praktek langsung sholat jenazah, doanya jahar, itu sampai sahabat ini, yaitu sahabat Auf bin Malik, mengatakan, aku saat itu sampai berangan-angan, andaikan mayat itu adalah aku, maka aku sangat berbahagia. Karena doanya Rasulullah luar biasa seperti ini. Namun ternyata beliau Auf bin Malik ini didahului oleh Rasulullah meninggalnya, sehingga yang menyolati jenazahnya bukan beliau. Wa du'a baina takbiratil akhirah wa taslim masyru'. Tadi kita katakan bahwasanya doa ini tempatnya setelah takbir keberapa? Ketiga. Lalu takbir keempat tidak ada doa, kan gitu. Salam. Nah, ada perkataan yang lain, doa antara takbir keempat dengan salam itu pun juga disyariatkan. Artinya apa? Tidak wajib, tetapi boleh dilakukan pada saat sebelum salam. Ya. Apa dasarnya? Li hadithi Abi Ya'fur an Abdillahi ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala syahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an thumma qama sa'atan yakni yad'u thumma qala atarawni kuntu ukabbiru khamsan qalu la qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an. Kata Abi Ya'fur dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah ikut serta salat jenazah bersama beliau, ya. Lalu beliau bertakbir 4 kali. Kemudian dia setelah bertakbir 4 kali, mestinya kan langsung rukuk, ya? Hah? Tidak ada rukuk. Kok ada rukuk gimana? Takbir keempat mestinya langsung salam. Ini tidak. Sang sahabat ini langsung diam, ya, diam sejenak. Kemudian setelah sholat selesai, dia mengatakan, apakah kalian melihat aku ini takbirnya 5 kali? Mereka bilang, tidak, kamu 4 kali saja. Maka dia mengatakan, ya, karena aku pernah melihat Rasulullah takbirnya hanya 4 kali. Nah, di sini ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama, menunjukkan bahwasanya ketika sahabat ini meniru sholatnya Rasulullah, kadang-kadang setelah takbir yang keempat ada diam sejenak, kemudian salam. Ini pertanda bahwasanya boleh-boleh saja berdoa, yaitu sebelum salam. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan yang ada Rasulullah takbir keempat lalu langsung salam. Tapi suatu ketika pernah takbir keempat diam sejenak, mestinya doa, nggak mungkin diam kan gitu. Masa melamun kan enggak. Jadi diam itu adalah isinya doa. Karena ingat, Allah mensyariatkan sholat itu intinya untuk mengingat Allah.
Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Makanya para ulama mengatakan inilah rahasia. Dalam setiap rukun salat dikerjakan pasti ada doa atau zikir. Sami Allah liman hamidah, ada doanya? Ada. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar, ruku', subhana rabbiyal azim. Sujud, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Duduk, ada doanya, ada zikirnya. Setiap gerakan salat itu ada zikir mengingat Allah. Sampai-sampai ada sebagian pendapat mengatakan, oleh karena itu, ini mayoritas mengatakan, setiap pergerakan yang tidak ada doanya atau zikirnya, maka hukum asalnya tidak disyariatkan. Diberi contoh oleh mayoritas para ulama seperti duduk istirahat. Duduk istirahat apa doanya? Nggak ada. Maka mayoritas ulama mengatakan karena salat itu intinya untuk mengingat Allah, maka ketika ada gerakan lalu tidak ada doanya, tidak ada zikirnya, maka hukum asalnya tidak disyariatkan kecuali ada kebutuhan. Karena ternyata pendapat mayoritas para ulama, duduk istirahat itu hukum asalnya tidak ada, tapi boleh dilakukan ketika ada hajat kebutuhan berat, langsung bangkit berat, kondisi tubuh sudah lemah, misalnya terlalu gemuk, terlalu tua dan semisalnya, sakit, baru duduk istirahat. Ini pendapat mayoritas para ulama dan kembali lagi ini masalah khilafiyah. Ya, adzan dulu lalu kita lanjutkan sedikit lagi. Silakan, wallahu a'lam. Dua tempat di tengah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita sambung kembali. Setelah kita membahas takbir yang keempat, maka boleh langsung salam
Dan boleh juga kadang-kadang ditambahi dengan doa. Apa doanya? Jawabannya bebas, boleh mengulang atau mencari riwayat-riwayat yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ini pun juga termasuk riwayat yang sahih. Ya Allah, jangan kau haramkan buat kami yaitu pahalanya, dan jangan kalian sesatkan kami setelah beliau meninggal dunia. Ini juga termasuk riwayat. Cuman para ulama mengatakan ini adalah riwayat-riwayat yang isi doanya meskipun untuk diri kita, tetapi ini mengikuti. Ya, sebagai apa? Bukan inti daripada doa tersebut. Karena intinya doa adalah untuk kemaslahatan si mayat. Tsumma yusallimu taslimataini mithlu taslimihi fis salatil maktubah. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nasu ihdahunna taslim 'alal janazati mithlu taslim fis shalah. Baik. Setelah takbir yang keempat, maka mengucapkan salam 2 kali, sama dengan salam ketika selesai sholat fardu. Kita paham sekali sholat fardu yaitu dengan salam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dan beberapa cara yang ada sunnahnya. Yang penting 2 kali. Ya. Kemudian yang pertama kali ke kanan, yang kedua ke kiri sudah jelas, didasari oleh hadis Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan ada 3 perkara yang mana Rasul melakukannya tetapi banyak manusia meninggalkannya. Salah satunya adalah salam setelah salat jenazah sebagaimana salam di dalam sholat. Apa artinya? Ini banyak orang terlalu tergesa-gesa. Pada zaman setelah Rasul meninggal dunia, itu ada beberapa orang, bahkan banyak orang itu tergesa-gesa kalau salat jenazah. Apa maksudnya? Ketika takbir selesai 4 kali, kemudian salam sambil langsung bubar. Ya, tergesa-gesa. Bahkan kadang-kadang salamnya itu tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bubar. Langsung diangkat jenazah. Ini kurang tepat. Yang benar adalah salam persis seperti sholat, menoleh ke kanan, betul-betul menampakkan pipi ke belakang, ya. Kemudian ke kiri juga demikian. Tidak tergesa-gesa. Memang dianjurkan segera menyegerakan jenazah, tapi bukan tergesa-gesa. Beda antara menyegerakan urusan dengan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu dari setan, kalau bergegas itu adalah kebaikan. Ya, beda. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzul iktisaru ala taslimatil ula faqat. Namun boleh juga salam itu hanya sekali saja. Ya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, didasari oleh hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahida. Didasari oleh hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah salat jenazah bertakbir 4 kali, lalu mengucap salam hanya 1 kali saja. Takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Ya, ini riwayat yang sahih. Ya, riwayat yang sahih. Sebagian mengatakan ini adalah riwayat yang hasan. Namun kita katakan banyak sekali riwayat yang menunjukkan akan keabsahan Rasulullah ketika salat jenazah pernah salam hanya sekali. Makanya kita katakan bahwasanya yang sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah salamnya 2 kali, seperti salam usai sholat fardu. Tapi juga ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah salamnya sekali saja. Maka yang adil dalam masalah ini, karena dua-duanya sahih, silakan lakukan yang ini sesekali, yang itu juga sesekali yang lain. Kalau ada yang bertanya, loh di Mekah dan Madinah itu kalau salat jenazah itu kita dengar salamnya sekali saja, ya kan? Kita katakan memang dalam hal ini para ulama mazhab Ahmad bin Hambal itu menguatkan riwayat yang hanya sekali saja salamnya.
Jadi assalamualaikum warahmatullah, selesai. Itu yang dikuatkan. Yang lainnya tidak dianggap kuat. Tetapi pendapat yang kuat dua-duanya sahih, boleh 2 kali, boleh sekali. Ya. Jadi tidak usah heran nanti kalau sholat jenazah loh kok imamnya sekali assalamualaikum warahmatullah, ditunggu-tunggu salam-salam 2 kali, akhirnya nggak bubar-bubar. Padahal orang sudah berangkat semua ngangkat jenazahnya. Maka di sini kita katakan memang ada riwayat yang sahih itu salamnya hanya sekali ke kanan saja, ya. Tetapi ada juga riwayat yang sahih Rasulullah salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri sama dengan salam ketika sholat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita tambahkan sedikit supaya kita mendapatkan bab yang baru lagi. Wala tajuzus salatu 'alal janazati fil awqatil lati tahrumus salatu fiha illa dharurah. Tidak boleh salat jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan kecuali kalau kondisinya darurat. Ada waktu terlarang untuk salat jenazah. Ya. Ada waktu yang terlarang untuk salat jenazah. Ini khusus salat jenazah loh ya. Bukan larangan untuk salat sunnah yang lain. Kalau yang larangan setelah salat subuh sampai terbit matahari, ini larangan salat sunnah. Tapi di sini bahasannya adalah larangan salat jenazah plus menguburkan jenazah. Itu ada 3 waktu yang dilarang. Ya, larangan apa? Salat jenazah plus menguburkan jenazah. Jadi nanti kalau pas waktu itu dilarang, hindari. Dan waktu-waktu ini rata-rata sedikit, artinya sempit. Paling-paling 10 menit, 4 jam saja dihindari, ditunda sedikit. Apa itu? Li hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, didasari oleh hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, salatu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW melarang kami sholat jenazah dan menguburkan jenazah pada 3 waktu itu. Ya, ingat 3 waktu yang dilarang sholat jenazah dengan menguburkan jenazah. Sekarang ada sebagian ikhwan protes, mengapa sholat jenazah dan menguburkan jenazah dilakukan usai sholat asar? Bukankah setelah sholat asar itu tidak ada sholat sampai maghrib? Hah? Kan ada larangan itu, sholat sunnah setelah sholat asar sampai maghrib. Dan kita dahulu pernah diprotes keras sebagian ikhwan yang tergesa-gesa dalam hal ini, yang saat itu yang meninggal dunia adalah keluarga kita juga. Kita adakan sholat jenazah usai sholat asar langsung dan dikuburkan langsung. Lalu ada yang protes keras dengan anggapan bahwasanya itu adalah waktu terlarang untuk sholat jenazah. Kita katakan dia salah paham, karena yang terlarang setelah sholat asar sampai maghrib itu adalah sholat sunat mutlak. Adapun sholat dawatus sabab, sholat yang ada sebabnya disyariatkannya, maka itu masih boleh. Makanya habis asar di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ada nggak sholat jenazah? Habis sholat asar ada. Ya, kita lanjutkan. Yang dilarang itu ini, kalau untuk masalah jenazah, yaitu yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Tatkala matahari muncul, ya. Jadi ini bumi, dataran bumi. Itu ketika muncul begini, ya, itu dilarang menyolati jenazah dan menguburkan jenazah sampai terangkat. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah sampai terangkat setinggi tombak seperti dalam riwayat yang lain. Jadi ini kita lihat di depan kita ini bumi, muncul matahari, ini pertanda waktu subuh habis ya. Nah, muncul matahari, ini sekarang dilarang sholat jenazah dan dilarang mengubur jenazah. Tunggu sampai tinggi, setinggi tombak, kira-kira semeter kalau kita pandang. Maka itulah baru boleh menyolati jenazah dan menguburkan jenazah. Berapa kira-kira lamanya? Antara matahari sudah kelihatan sampai setinggi tombak, itu diperkirakan oleh para ulama tidak lebih antara 10 sampai 1/4 jam. Jadi kalau kita ingin gegas-gegas menyolati jenazah dan menguburkan mayat, tunggu sejenak sampai matahari setinggi tombak. Pertanyaan sekarang, boleh nggak menyolati jenazah dan menguburkan jenazah setelah sholat subuh langsung? Hah? Boleh nggak?
menyolati jenazah dan menguburkan jenazah setelah sholat subuh langsung? Ya, jawabannya belum tentu. Kalau setelah sholat subuh ternyata matahari muncul, nah tidak boleh. Ya, tapi kadang-kadang kan enggak, biasanya kan enggak. Jadi kalau setelah salat subuh matahari belum muncul, maka silahkan menyolati jenazah, menguburkan jenazah, boleh karena itu tidak dilarang. Ya, kan biasanya kapan? Kita selesai salat subuh jam berapa? Sudah terang enggak? Meskipun terang tapi kan belum terbit matahari, ya kan? Baik. Itu yang pertama, yaitu matahari ketika sudah muncul sampai tinggi setinggi tombak. Yang kedua, wahina yakumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu. Ketika ya sesuatu itu berdiri di atas bayangannya, ya, sesuatu itu berdiri di atas bayangannya. Apa maksudnya? Nah, ketika matahari pas di atas kepala. Ya. Jadi kalau kita berdiri di atas bayangan kita, itu namanya yaqumu qa'imudz dhahira. Sesuatu berdiri di atas bayangannya. Ini waktu terlarang untuk sholat jenazah. Hatta tamila syamsu, sampai matahari itu tergelincir ke arah barat. Jadi sampai bayangannya itu muncul. Ya. Jadi kita sudah tidak lagi berdiri di atas bayangan kita. Bayangan kita sudah ada lagi. Di arah mana bayangan kita? Di arah timur, gitu loh. Itu masuk waktu zuhur baru boleh. Jadi itu pun juga waktu yang singkat, ya. Pas matahari di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat sedikit, sudah ada bayangan kita, maka itu sudah boleh melakukan sholat jenazah. Berarti sekarang pertanyaannya, boleh nggak sholat jenazah dan menguburkan jenazah sebelum sholat zuhur? Hah? Nah, nggak bisa jawab. Boleh nggak sholat jenazah dan menguburkan jenazah sebelum sholat zuhur? Nah, bagus. Pertanyaan lagi, kapan sholat zuhurnya? Nah, bagus ini. Ya, kalau sholat zuhurnya itu karena biasa setengah jam setelah waktunya zuhur, boleh nggak? Setengah jam. Jadi masih ada waktu untuk menguburkan. Boleh, tidak ada masalah karena sudah waktunya terlarang. Tapi kalau sholat zuhurnya itu adalah adzan langsung sholat, nah berarti masuk waktu terlarang. Ya, yaitu sebelum tergelincir matahari. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ingat, ini larangan khusus untuk sholat jenazah dan mengubur jenazah. Ketika matahari hampir tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Ini bumi, kemudian matahari sudah hampir ambles, gitu loh. Hampir hilang. Sampai betul-betul hilang, ini adalah waktu terlarang untuk sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Ya. Itu pun juga waktu yang singkat, antara 10 menit sampai 1/4 jam. Nah, berarti pertanyaannya sekarang, boleh nggak sholat jenazah dan menguburkan jenazah setelah sholat asar langsung? Nah, masih ragu lagi? Boleh, kenapa nggak boleh? Itu tidak dilarang untuk sholat jenazah dan menguburkan. Yang dilarang itu sholat sunnah setelah asar sampai maghrib, itu tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah karena memang ada sebabnya dan menguburkan jenazah tidak dilarang habis asar, selama tidak sampai menjelang waktu maghrib, maka itu dibolehkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan sisa waktunya. Silakan kalau ada. Ya. Ini pernah saya ini apa ya? Mendengar pendapat bahwa takbir yang 4 tiap kali itu mengangkat tangan. Ini ada yang mengatakan kalau bisa seperti itu karena supaya bisa membedakan dengan sholat id, karena sholat id takbirnya biasa sekali, tidak pakai angkat tangan setiap takbir. Kalau yang sholat apa? Sholat id. Iya. Kalau sholat id mengangkat nggak setiap takbir? Kalau sholat id mengangkat, tidak mengangkat. Kalau sholat jenazah, mengangkat. Ini alasan mereka supaya membedakan antara sholat id dan jenazah. Allahu alam. Kalau memang itu perkataan, jadi perkataan untuk membedakan antara sholat id dengan sholat jenazah. Nah, ini dari mana perkataan itu?
Kalau itu memang itu hadis kita terima tidak ada masalah. Tapi kami, jadi itu bukan hadis ya. Maka kita bisa terima, kita bisa tidak terima. Ya. Ya. Ini pernah saya berjenazah waktu itu anak yang tenggelam di situ dulu. Ya. Ini mau nih, padahal kok kurang pas diberangkatkan. Waktu itu memang puasa, nih. Dia orang sama. Puasa. Iya, waktu itu keadaan puasa. Setelah dikubur, ya seperti itu. Apa matahari tenggelam? Menjelang matahari tenggelam. Iya. Kira-kira mau maghrib berapa menit? Ya, sampai kuburan maghrib 2 menit lah. Itu terlarang. Karena waktu itu puasa. Terus berarti maghriban di kuburan. Artinya pas maghrib di kuburan. Iya. Nah, berarti itu masuk waktu terlarang. Tapi ya karena mungkin tidak tahu ya, maka insya Allah dimaafkan. Bukan berarti kemudian nguburnya nggak sah harus digali lagi, enggak. Ya, enggak. Karena, hah? Kenapa? Oh iya, jadi karena mungkin tidak tahu maka insya Allah dimaafkan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Wallahu a'lam. Ya, yang lain? Ya. Untuk masalah bendera Rasulullah SAW. Apakah itu sahih? Apanya yang sahih? Tulisannya itu memang Ada riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Rasulullah liwahnya itu ada tertulis kalimat tauhid ada. Masalahnya apa? Masalahnya dibakar itu. Iya memang banyak riwayat-riwayat yang dhaif dalam masalah ini. Tapi maksudnya apa? Artinya masalah yang sekarang ramai kan karena dibakar, ya kan? Dan yang membakar ini adalah orang Islam, betul kan? Kemudian ramai akhirnya sampai ada yang mau mimpin perang atau segala macam. Ini perang dengan siapa kan gitu? Nah, ini yang aneh. Jadi sore tadi kita sebelum berangkat itu didatangi dari aparat kepolisian minta pendapat dan direkam dan disebarkan oleh mereka tentang kasus atau isu pembakaran bendera ini. Kita sampaikan bahwasanya yang pertama ya, bahwasanya kalimat tauhid itu ada kalimat lafadz Allah. Ketika ada lafadz Allahnya maka kita harus menghormati. Artinya apa? Tidak boleh dihinakan. Jangankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada cincin Rasulullah yang ada nama Allahnya Muhammad Rasulullah itu disimpan baik-baik, tidak dimasukkan WC. Kalau masuk WC dilepas, diletakkan. Bagaimana kiranya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka intinya adalah harus dimuliakan nama Allah dimanapun berada. Ya, antum kalau dagang misalnya ada koran, ada tulisan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, ya dihindari, jangan pakai bungkus, ya kan? Jangan dipakai bungkus. Karena apa? Ada lafaz Allah gitu loh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, boleh nggak orang itu membakar bendera yang ada tulisan, bukan benderanya ya, ada kalimat la ilaha illallahnya dibakar. Sekarang pertanyaannya kenapa dibakar? Nah, apa jawabnya? Kira-kira? Nah, yang membakar apa jawabnya kira-kira? Kalau dia membakar karena benci la ilaha illallah, dia bukan orang Islam. Jelas. Kalau membakar karena benci kalimat la ilaha illallah, berarti dia bukan Islam. Tapi masa sih dia membenci la ilaha illallah? Enggak kan? Tapi dia itu tersulut oleh karena ada sebagian ormas terlarang menggunakan itu sebagai bendera. Sehingga dia bukan membenci la ilaha illallahnya, tapi membenci ormas yang terlarang dengan cara membakar bendera. Maka seperti ini bisa saja dimaafkan. Bisa saja dimaafkan. Cuman tidak boleh terjadi seperti ini. Apalagi ditampakkan, divideokan, diviralkan sambil mereka teriak-teriak merasa bangga. Tidak boleh seperti ini. Ini kekeliruan yang besar, tidak boleh. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah kita harus demo masalah seperti ini, bela Islam, bela kalimat tauhid, bela Quran dan Islam? Membela Islam itu bukan seperti itu, bukan dengan demo. Membela Islam itu adalah intan surullah yang surkum, yaitu menolong agama Allah, itu bela Islam. Menjalankan syariatnya, menjalankan semua perintahnya, menghindari larang-larangannya, inilah bela Islam. Ya. Jadi bela Islam yang paling besar itu adalah apa? Mentauhidkan Allah. Ya kan? Mencegah orang menyekutukan Allah. Ini lebih besar daripada demonstrasi masalah bendera tadi. Jadi kita lihat di tempat kita masih banyak orang yang pakai sesajen. Mestinya kita kalau mau bela Islam itu yang didemo gitu loh. Kalau dengan cara demo, ya, yang pergi ke laut kemudian buang sesajen, apa namanya cara itu? Hah? Larung laut, apa? Larung? Ya, petik laut dan lain sebagainya. Itu banyak-banyak sekali kesyirikannya gitu loh.
Ya. Boleh nggak laki-laki dia tak pukul lagi? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi mestinya kalau alasannya adalah bela Islam, bela Allah dan misalnya, banyak di depan kita ini nyata-nyata melanggar aturan Allah tapi kita diam. Ketika kita naik bis, ada perempuan enggak jilbaban, dia orang Islam, perempuan, mana bela Islam kita? Diem kan? Mana buktinya kita bela Islam? Enggak ada. Mestinya ayo sekarang tunjukkan nih Al-Quran ini nyuruh jilbaban. Nah ini bela Islam betul gitu. Ya kan? Tapi kan enggak apa-apa, enggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi yang ketiga intinya adalah bela Islam itu adalah menjalankan syariat Allah dengan sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam urusan tadi ya yang membakar ini tadi itu perlu diketahui apa motivasinya. Tanya kepada dia motivasinya apa. Kalau memang dia benci ya tidak boleh, itu kafir. Tapi kalau dia tersulut kemarahan dengan dijadikan sebagai lambang simbolnya ormas yang terlarang, maka dia membakar. Ini pun kesalahan karena di situ ada lafaz Allah, tidak boleh dilakukan demikian. Tetapi ini bisa dimaafkan seperti ini. Kemudian yang terakhir urusan masalah menangkap, menginterogasi, menghukum, memberi sanksi, apalagi yang lainnya menghukum dan semisalnya, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan aparat. Itu urusan aparat dan tidak perlu kita kemudian menambah panas suasana. Dengan apa? Dengan menggalakkan orang-orang yang ada kemudian dibakar semangatnya supaya bertakbir, supaya panas, supaya mau memimpin perang dan lain sebagainya. Maka ini tidak benar. Ini tidak menjaga situasi yang kondusif. Padahal keamanan, kondusif, kedamaian itulah mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan harta benda dan semuanya. Karena apa? Karena kalau tidak aman, tidak kondusif, kalau sampai terjadi peperangan, maka dalam peperangan itu ketika menang ataupun kalah itu pasti ada kerugian. Dan kalau sudah ada perang itu sulit untuk menyatukan lagi. Maka dari itu kita sampaikan tidak perlu kita terprovokasi dengan isu pembakaran bendera. Kita katakan seperti tadi, masalahnya ada beberapa poin yang harus kita kita pahami bersama, dan kita bukan bagiannya untuk sweeping, untuk membubarkan ormas, untuk menghukum mereka, bukan bagian kita, itu bagian aparat kita. Dan yang terakhir, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan subhanallah. Ya. Berkaitan dengan tadi yang dipakai bungkus. Ya. Kalau ada nama Allahnya nggak boleh. Iya, dipakai bungkus apa? Bungkus kacang. Iya. Ya. Dan seperti belanja-belanja itu. Ya. Ada nanti juga. Ya. Tapi di pendidikan. Ya. Kayak gimana? Kita tahu foto itu terus kita baca di mana? Ya. Para ulama mengatakan kalau ada lembaran-lembaran yang ada bertuliskan nama Allah tercecer, maka kita muliakan dengan cara apa? Kita simpan kalau kita bisa menyimpan. Tapi kalau tidak bisa menyimpan, disimpan nanti akhirnya tambah buruk, tambah terhinakan, maka boleh dibakar tapi jangan di depan orang. Ya kan? Kalau di depan orang itu namanya mancing lagi nanti akhirnya. Jadi tetap diamankan. Kalau memang harus dibakar karena sulit menyimpannya, maka jangan di hadapan orang banyak. Kadang-kadang bahkan dahulu ada kisah ketika Utsman bin Affan memutuskan supaya membuat sebuah mushaf yang sama semua, yang beda-beda bacaan dikumpulkan jadi satu dan dibakar. Tapi tidak ada masalah gitu loh. Ya. Jadi ini sebuah isyarat bahwasanya dalam rangka menjaga ya, kemudian tidak di hadapan orang banyak supaya tidak terjadi fitnah, itu boleh dimusnahkan. Sebagian mengatakan kalau tidak dibakar maka ditanam. Ya, ditanam. Ya, ini lebih ringan lagi, lebih mendingan lagi. Ya, atau kalau tidak ya disimpan saja. Kalau kita punya mushaf banyak tidak terpakai ya sudah disimpan saja, jangan sampai tercecer. Ya, wallahu alam bissawab. Ya. Ustaz, Ya. soal bendera takbir. Itu kalau ada kemungkaran Ya. disuruh menegakkan dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan ucapan. Kalau tidak bisa Hati. paling tidak itu nggak menyukai. Iya, kemungkaran betul. itu. Kita mengingkari. Nanti posisinya di mana? Kita mengingkari dengan hati kita. Kita tidak mungkin untuk menangkap dia, menyiksa dia, menghukum dia, bukan bagian kita.
Makanya dalam urutan ingkarul mungkar itu adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia mampu mengingkarinya dengan kekuatannya, maka dia ingkari dengan kekuatannya. Lah kita bukan aparat, bukan siapa-siapa. Ini yang pertama. Kalau tidak mampu dengan lisan, menasihati mereka kalau kita mampu. Ya, kita katakan itu kesalahan, jangan diulangi lagi, jangan memancing-mancing emosi kaum muslimin, kita tetap katakan demikian. Ya kan? Itu kalau bisa kita sempat mengatakan demikian. Kalau tidak bisa lagi, hati kita mengingkari perkara itu tidak baik, itu adalah kemungkaran, tidak layak. Kan kita katakan tadi demikian. Itu tidak boleh terjadi karena itu mau tidak mau menghinakan kalimat Allah. Kita ucapkan dengan lisan. Kemudian hati kita pun juga mengingkari perbuatan tersebut. Sudah cukup. Tidak ada tidak ada tugas dari Allah bagi masyarakat umum ini untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya. Karena mereka memang bukan penguasa, kecuali penguasa. Makanya dalam hal ini penguasa lebih bertanggung jawab dalam kasus seperti ini. Bisa dipahami ya? Penguasa lebih bertanggung jawab dalam kasus seperti ini. Tadi sore sebelum kita berangkat kita sampaikan kepada aparat bahwasanya ini bukan tugas kami untuk untuk merubah atau menangkap atau menghukum, tapi tugasnya para aparat. Mereka setuju karena memang itu tugas mereka gitu loh. Ya. Allah. Syukur kan ya. Biasanya bubarkan pengajian sekarang. Kita doakan hidayah. Itu lebih baik. Rasulullah SAW ketika melihat dan diganggu oleh orang-orang kafir ketika di Thaqif yang sekarang di Taif, maka Rasulullah mengatakan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasulullah bisa saja mengatakan syukur, ya kan? Tapi Rasulullah mendoakan, ya Allah berilah hidayah mereka karena mereka belum mengetahui. Dan kita hampir pastikan mereka adalah orang yang belum tahu masalah itu atau tersulut emosi tadi, sehingga spontanitas seperti itu apalagi rame-rame semakin semangat. Dan ternyata ya? Hah? Yang melakukan itu kalah dengan setan. Kalah dengan? Setan. Kenapa itu? Ya, sampai melakukan. Bisa saja ya, jahil karena jahil kemudian bisikan setan dan semisalnya. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.